Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 13 ingin melakukan presentasi mengenai evaluasi kinerja bangunan hijau pada gedung seni rupa. Yang pertama adalah data bangunan. Kami memilih gedung seni rupa pada bagian paling utara dengan jalan alamat Ganesha nomor 10, ketinggian 16 meter dengan 4 lantai dengan luas 2.529,85 meter persegi dengan fungsi bangunan sebagai gedung kuliah. Yang pertama yang akan kami bahas adalah analisis terhadap kecepatan pengembangan tapak dengan sistem penilaian GBCI pada kategori ASD. Kata kategori ini terpenuhi 6 dari 16 poin. Dengan ASD pertama mendapatkan maksimal 1 poin, ASD kedua mendapatkan 1 poin, ASD 3 tidak mendapatkan poin dari total 3, yang keempat, Hitler Effect mendapatkan 1 poin, Stormwater Management tidak mendapatkan, Size Management mendapatkan 1, Building Neighborhood mendapatkan 2 poin. Berikutnya terdapat evaluasi dan analisis kinerja energi pada gedung FSRD yang terbagi menjadi Solar Pad, OTTV, Edge Building, dan Open Studio. Yang pertama ada solar pad pada bagian utara. Tampak utara memiliki banyak bukaan yang tipikal. Berikut analisis solar pad pada fasad bagian utara berdasarkan fasadnya. Usulan shading device pada fasad bagian utara adalah VSA 60 dan HSA 65. Fasad hampir terkena bayangan sepenuhnya pada 21 Maret sampai 21 September. Untuk tampak timur tidak memiliki bukaan sehingga fasad bangunan penuhnya tidak terkena sinar matahari. Usulan shading device pada fasad bagian timur adalah VSA 40 dan HSA 10. Fasad bangunan terkena bayangan sepanjang tahun pada pukul 9 sampai 12.30, tetapi fasad masih terpapar sinar matahari pada pukul 6 sampai 9. Karena HSA yang kecil diusulkan membuat shading device berupa jalusi dan sun shading. Untuk tampak selatan yang memiliki banyak bukaan tipikal seperti tampak utara, berikut analisis solar pad pada fasad bagian selatan berdasarkan fasad. Berikut usulan shading device pada fasad bagian selatan, yaitu VSA 70 dan HSA 65. Fasad hampir terkena bayangan sepenuhnya pada 21 September sampai 21 Maret. Untuk tampak barat, yang juga tidak memiliki bukaan, fasad bangunan sepenuhnya tidak terkena sinar matahari. Untuk usulan shading device pada fasad bagian barat, yaitu VSA 40 dan HSA 10. Fasad bangunan terkena bayangan sepanjang tahun pada pukul 12.30 sampai 16.00, tetapi fasad bangunan masih terpapar sinar matahari pada pukul 16.00 sampai 19.00. Karena HSA yang kecil juga, maka diusulkan bentuk shading device yaitu jalusi dan sun shading. OTTV bagian utara mendapatkan poin 36,32. OTTV bagian timur mendapatkan poin 6,25. OTTV bagian selatan mendapatkan poin 30,7. OTTV bagian barat mendapatkan poin 4,2. Untuk OTTV keseluruhan bangunan mendapatkan poin 26,78. Hasil OTTV ini itu mendapatkan bintang 3. Untuk yang selanjutnya adalah hasil evaluasi yang menggunakan edge building. Yang pertama adalah energi. Energi total yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utamanya itu adalah beban energi oleh penggunaan AC. Terlihat penggunaan AC meningkatkan efisiensi energi secara signifikan. Efisiensi energi mencapai 56,75%. Peningkatan efisiensi energi juga memberikan dampak positif kepada lingkungan dengan mengurangi besar karbon emisi yang dilepaskan ke lingkungan. Selanjutnya untuk water efisiensi pada gedung seni rupa. Water efisiensi ini ada 16,34%, sehingga tidak memenuhi syarat pemenuhan green building menurut aplikasi Edge Building. Hal tersebut disebabkan karena salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi tingkat efisiensi hanya ada pada penggunaan air dalam proses dan urinal. Selain itu, kurangnya pengefisiensian ini juga dapat diakibatkan akibat faktor lapangan yang memang belum menerapkan cara-cara untuk mengefisiensikan penggunaan air ataupun adanya keterbatasan data yang didapatkan oleh penulis sehingga belum semua kriteria dapat didefinisikan. Yang berikutnya terdapat efisiensi penggunaan material. Menurut hasil simulasi dari Edge, bangunan ini juga belum memenuhi, yaitu sebesar 11,62%. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti fakta lapangan yang memang belum mempertimbangkan aspek ini, dan adanya keterbatasan informasi yang diperoleh penulis, sehingga terdapat data yang belum akurat. Dan berikut adalah besar pengeluaran yang dibutuhkan dalam setahun, dan payback in years-nya sebesar 6,78 tahun. Selanjutnya terdapat hasil simulasi gedung seni rupa menggunakan Open Studio.
Pada awal ini akan dibuat modeling dengan gedung seni rupa dengan pendefinisian office. Pendefinisian office dilakukan karena adanya keterbatasan software yang tidak menyediakan fungsi bangunan universitas. Penulis tidak memilih tipologi school karena penggunaan kelas pada gedung seni rupa tidak seperti pada kelas umumnya, melainkan berbentuk seperti workshop, dan sehingga penulis berasumsi tipologi ruang yang paling mendekati ialah office, dengan pembagian 51 zona dengan classroom-nya dipecah menjadi open plan office. Yang berikut adalah data penggunaan energi secara umum dapat dilihat melalui tabel tersebut. Energi lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun dalam Open Studio ini, penulis hanya menggunakan melalui penggunaan AC, lampu di dalam ruangan, dan pertimbangan peralatan yang ada pada setiap ruangannya. Data lebih detailnya dapat dilihat melalui laporan. Untuk kesimpulan, yang pertama, terdapat pada analisis GBCI kategori Appropriate Site Development, gedung seni rupa memenuhi 6 poin dari total 16 poin. Yang kedua, gedung seni rupa ini hanya memiliki horizontal shading device pada sisi utara dan selatan. Solar pad fasad gedung seni rupa pada sisi utara, timur, selatan, dan barat sudah cukup optimal. Namun, untuk pembayangan yang lebih optimal pada sepanjang tahun, dapat digunakan vertical shading device pada fasad utara dan selatan. Untuk fasad timur dan barat, jika terdapat permukaan, maka diperlukan shading device berupa sun shading ataupun jalusi. Yang ketiga, terdapat OTTV gedung seni rupa sebesar 26,78 sehingga masuk ke dalam kategori bintang 3. Bangunan ini memiliki orientasi memanjang ke arah timur dan barat, sehingga bukaan banyak terdapat di arah utara dan selatan. Kesimpulan yang keempat, berdasarkan H Building, bangunan seni rupa ini belum memenuhi standar green building. Efisiensi penggunaan energi pada gedung seni rupa ITB sudah mencapai standar H, yaitu mencapai 56,75%, sedangkan efisiensi penggunaan air dan material belum memenuhi standar H, dengan efisiensi penggunaan air 16,34%, dan efisiensi penggunaan material 11,62%. Namun, hasil H ini kurang akurat karena kan kurangnya data yang tersedia. Kesimpulan yang kelima, hasil data besaran energi yang diperoleh dari H Building dan Open Studio memiliki perbedaan. Hal tersebut disebabkan akibat adanya keterbatasan data yang diperoleh dan software yang digunakan belum dikuasai dengan baik karena masa penggunaan dan pembelajarannya yang singkat. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai fitur-fitur yang ada dalam software perlu dipelajari kembali agar dapat dimengerti secara keseluruhan. Salah satu contoh pada aplikasi H Building, penulis tidak dapat menemukan pendefinisian besaran ruang yang menggunakan AC dan yang tidak menggunakan. Sedangkan pada Open Studio, pengaturan dapat dilakukan per zonanya. Padahal, pada gedung seni rupa ITB merupakan bangunan lama dan masih didominasi dengan penggunaan ventilasi alami. Sehingga perhitungan besaran energi pada kedua aplikasi ini pasti memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu 8.328,67 kWh per bulan. Untuk sarannya, yang pertama, pendefinisian bangunan hijau dapat dilakukan dengan beragam cara sebagai bentuk evaluasi maupun simulasi. Contohnya seperti kriteria GBCI, H Buildings, diagram solar pad, perhitungan VTV, Open Studio, dan masih banyak berbagai software maupun indikator lainnya. Yang kedua, diperlukan informasi lengkap agar hasil yang didapat semakin akurat. Keterbatasan informasi yang tersedia membuat penulis tidak dapat secara akurat menganalisis setiap poin dalam analisis melalui H Buildings, diagram solar pad, perhitungan VTV, dan Open Studio. Yang ketiga, metode GBCI kategori ASD mempunyai cakupan yang luas sehingga terdapat bias dalam opini penulis. Selain itu, ASD hanya satu kategori dan dari total 6 kategori yang ada. Oleh karena itu, sulit menarik kesimpulan karena belum selesai terdefinisikan dan terkandung sifat subjektif. Yang keempat, metode solar pad efektif dalam analisis penerapan shading device yang efektif bagi fasad. Analisis digunakan dengan menggunakan solar pad pada fasad yang ada, sehingga dapat ditemukan HSA dan VSA yang efektif bagi fasad. Yang kelima, metode OTTV cukup efektif dalam menilai bagaimana bangunan menerima radiasi cahaya matahari. Analisis menggunakan fasad bangunan, kemudian di data tersebut digunakan untuk menghitung OTTV. Yang keenam, metode H Building mudah digunakan, user-friendly, karena platform tersebut menyediakan berbagai macam perhitungan yang dapat dilakukan secara otomatis, sehingga diperlukan data yang cukup banyak untuk mendukung hasil yang lebih akurat. Yang ketujuh, metode Open Studio tidak user-friendly, sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk mendalami fitur-fitur yang ada. Namun, software ini dapat menganalisis berbagai macam hal dalam satu bangunan dan dinilai efektif jika informasi yang dimasukkan lengkap. Berikut daftar pustaka dari laporan kami. Sekian dari kami, data dan analisis yang lebih lengkap dapat dilihat di laporan dan lampiran. Terima kasih.